Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan mata kuliah kita untuk teknik statistik multivariabel. Hari ini kita akan membahas mengenai analisis korespondensi. Analisis korespondensi adalah teknik analisis data yang memperagakan baris dan kolom secara serempak dari suatu tabel kontingensi dwiarah dalam ruang vektor berdimensi rendah, yaitu berdimensi 2. Analisis korespondensi digunakan untuk membuat perceptual map bila data kita terdiri dari data-data kategorik, yaitu data nominal atau ordinal. Bagaimana cara membangun perceptual map dalam analisis korespondensi? Perseptual dibangun atas dasar kemiripan atau kesamaan, similarity. Nah, dua ukuran similarity adalah asosiasi dan jarak. Tapi bagaimana kita bisa memperoleh similarity dalam data yang non-parametrik, karena tadi datanya adalah data nominal dan ordinal. Cara mendapatkannya yaitu dengan melibatkan tabulasi silang, di mana kita melakukan pendekatan dengan nilai chi-square atau nilai chi-square. Apa sih manfaat analisis korespondensi? Manfaat yang pertama adalah mereduksi jumlah kategori dalam peubah, dan manfaat yang kedua adalah melihat hubungan antara dua atau lebih gugus peubah. Lalu apa permasalahan utama dalam melakukan analisis korespondensi? Yaitu bagaimana grafik yang ada itu mampu merepresentasikan baris-baris atau kolom-kolom tabel kontingensi di dalam ruang berdimensi rendah, namun merangkum informasi sebanyak mungkin. Ada dua macam analisis korespondensi, yaitu analisis korespondensi sederhana di mana memiliki tabel kontingensi dua arah, dan ada analisis korespondensi berganda di mana tabel kontingensinya multi arah. Ada contoh di mana sebuah restoran dengan slogan all you can eat ingin mengetahui perceptual map para pelanggan dihubungkan dengan lamanya mereka berada di dalam restoran. Restoran ini memasang harga Rp150.000 dan dengan uang yang sebesar itu konsumen dapat memakan apa saja dan duduk di restoran berapa lama saja, di mana pihak restoran mengamati bahwa semakin besar jumlah yang datang, semakin lama mereka menghabiskan waktu di restoran. Nah, restoran ini ingin melihat dari sisi ukuran rombongan dan lama mereka berkunjung, bagaimana keuntungan ataupun kerugian yang diperoleh oleh restoran tersebut. Ukuran rombongan itu kita buat menjadi 4 pilihan atau 4 skala, yaitu 1 dan 2 orang, 3 sampai 5 orang, 6 sampai 10 orang, dan di atas 10 orang. Begitu juga dengan lama berkunjung, kita juga bagi menjadi 4, yaitu 2 jam atau kurang, 3 sampai 4 jam, 5 sampai 6 jam, dan di atas 6 jam. Berikut adalah tabel kontingensi antara ukuran rombongan dan lama berkunjung. Yang pertama, seperti biasa adalah input data ke dalam SPSS, di mana di sini ada rombongan, waktu, dan jumlah. Jadi misalnya rombongan 1 yang jumlah orangnya 1 sampai 2 orang dan lama berkunjungnya adalah 2 jam atau kurang, itu sebanyak 5 orang dan seterusnya. Setelah kita menginput data, langkah selanjutnya adalah melakukan pembobotan. Mengapa harus dilakukan pembobotan? Pembobotan di sini adalah untuk menyesuaikan atau memperbaiki bila ada terlalu banyak representatif karakteristik di dalam sebuah data. Caranya adalah dengan klik data, weight cases, kemudian kita masukkan jumlahnya tadi ke dalam frekuensi variabel, klik OK. Selanjutnya kita akan melakukan analisis korespondensi pada data kita. Untuk melakukan analisis korespondensi, caranya adalah klik Analyze, Dimension Reduction, kemudian Correspondent Analysis.
Pada jendela koresponden analisis, kita masukkan rombongan ke dalam row dan waktu ke dalam kolom. Apakah boleh terbalik? Sebetulnya boleh, karena dia adalah tabel kontingensi. Kemudian kita klik define rank untuk rombongan dan define rank untuk waktu. Untuk define ranknya, nilai minimumnya kita masukkan 1, karena tadi kita membuat kategori 1 sampai maksimumnya adalah 4. Kemudian kita klik update dan continue. Begitu juga kita lakukan pada kolom waktu ya. Jadi baik di row maupun di kolom itu sama. Selanjutnya pada jendela koresponden analisis kita klik plot. Pada plot klik bplot, row point, dan kolom point. Kemudian klik continue dan OK. Lalu kita bisa lihat pada jendela output. Di sini ada output correspondent table dan summary. Pada tabel koresponden itu menunjukkan tabel kontingensi dari sampel. Jadi tadi rombongan 1 dan 2 orang dengan waktu kunjung 2 jam atau kurang itu sebanyak 5 orang. Rombongan 1 dan 2 orang dengan waktu kunjung 3-4 jam adalah sebanyak 5 orang dan seterusnya. Lalu tabel summary itu menunjukkan jumlah dimensi, di mana dimensi yang kita gunakan itu berdasarkan nilai account for di bagian proportion of inertia, di mana di sini kita akan menggunakan 2 dimensi, yaitu dimensi 1 dan dimensi 2. Kenapa? Karena nilai yang kita pilih adalah account yang nilainya di atas 0,2, yaitu yang ada di dimensi 1 sebesar 0,709 dan yang ada di dimensi 2 yaitu 0,207. Yang di dimensi 3 itu nilainya sudah di bawah 0,2 sehingga tidak kita gunakan dimensinya. Selanjutnya ada tabel overview row dan overview kolom. Tabel overview itu menjelaskan keterikatan atau kedekatan baik di baris maupun di kolom, di mana nilai kedekatan variabel dapat dilihat dari contribution of point to inertia of dimension. Jadi misalnya di kolom overview row kita bisa lihat di contribution of point to inertia of dimension. Di situ yang memiliki kedekatan paling dekat adalah yang saya beri kotak biru, yaitu 3-5 orang dan 6-10 orang. Itu adalah kelompok yang memiliki kedekatan paling erat karena nilainya yang paling dekat. Kemudian yang saya beri kotak merah itu adalah yang memiliki nilai paling tinggi, yaitu sebesar 0,743 di dimensi 1. Kemudian di dimensi 2 yang memiliki kedekatan adalah rombongan 3-5 orang dan rombongan 6-10 orang. Sedangkan yang memiliki nilai paling tinggi itu adalah di kelompok 6-10 orang. Begitu juga ketika kita melihat overview kolom point. Di situ juga yang kotak biru itu menandakan 2 waktu yang saling berdekatan, kemudian yaitu waktu 3-4 jam dan 5-6 jam. Pada dimensi 1 nilai tertinggi itu ada di bagian di atas 6 jam, dan untuk dimensi 2 yang tertinggi adalah 5-6 jam. Berikut adalah tabel atau column point. Di sini menunjukkan column point dan row point untuk rombongan dan waktu, di mana kita bisa lihat dimensi 1 itu mewakili keuntungan restoran dan dimensi 2 itu mewakili utilitas pelanggan. Jadi bisa dilihat ya waktunya, misalnya di row point untuk rombongan itu nilai untuk rombongan 1 dan 2 orang serta 3-5 orang itu ada di bagian kuadran 1. Di situ nilainya positif. Ini sesuai dengan
isi dari tabel overview yang ada di atas. Kemudian untuk row and column point symmetrical normalization di bagian terakhir, di mana tadi saya katakan bahwa dimensi 1 itu mewakili keuntungan restoran dan dimensi 2 itu mewakili utilitas pelanggan. Jadi bisa dilihat di sini saya bagi menjadi 4, ada kelompok A, B, C, dan D. Di mana di kelompok A di situ terdiri dari 1 dan 2 orang dengan waktu kunjungnya 2 jam atau kurang. Di sini bisa dilihat bahwa keuntungan restoran itu minus atau merugi. Sedangkan pelanggan itu memiliki utilitas yang tinggi, memiliki keuntungan yang tinggi. Lalu di bagian B, keuntungan restorannya itu tinggi, lalu utilitas pelanggan pun juga tinggi. Pada kelompok C, keuntungan restoran juga masih tinggi karena dia berada di kuadran yang positif, tapi utilitas pelanggan itu rendah. Lalu kelompok D yang terakhir, keuntungan restorannya minus atau merugi, dan utilitas pelanggan pun juga rendah. Baik, itu yang bisa saya sampaikan untuk analisis korespondensi. Bila ada pertanyaan, silahkan tuliskan pertanyaannya di kolom komentar yang ada di Google Classroom. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.